Dan berdasarkan sejarah, Sultan Brunei memberikan wilayah Sabah sebagai hadiah ke Kesultanan Sulu tahun 1658. Dan tahun 1878, Kesultanan Sulu menyewakan Sabah ke Inggris ketika Inggris masih menjajah Malaysia. Wilayah Sabah memanas. Awalnya 11 Februari 2013 lalu, dikabarkan sekitar 100 sampai 400 orang menduduki ke Sabah. Mereka datang dari Mindanao, Filipina menggunakan kapal dan bersandar di Desa Tanduo, Lahat Datu, Sabah, Malaysia. Kelompok ini mengklaim dikirim oleh Jamalul Kiram III sebagai pasukan keamanan kerajaan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. Jamalul Kiram III adalah sultan penerus Kesultanan Sulu. Kiram menyatakan tujuan mereka adalah menegaskan klaim teritorial mereka yang belum terselesaikan di timur Sabah atau wilayah bekas Borneo Utara. Mereka bersikukuh bahwa Sabah adalah wilayah milik leluhur mereka. Klaim itu tentu saja mengundang pertikaian dengan aparat Malaysia. Banyak sumber meyakini bahwa aksi kelompok Sulu menginvasi Sabah merupakan hasil dari akumulasi kekecewaan mereka. Hasil kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dan kelompok separatis Front Pembebasan Islam Moro di Filipina Selatan pada Oktober 2012 merugikan Kesultanan Sulu. Tanpa alasan jelas, Kesultanan Sulu dikecualikan dari proses perundingan yang difasilitasi Malaysia itu. Karena kecewa, Kesultanan Sulu kemudian memilih memisahkan diri dan berupaya mengumpulkan kembali seluruh wilayah kerajaannya. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Sabah memang terpaut dengan kolonialisme Inggris. Wilayah Kesultanan Sulu tersebar di sejumlah kepulauan di Filipina Selatan hingga Sabah, Malaysia. Pada tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan wilayah Sabah ke Sultan Sulu karena bantuan yang diberikan saat membantu Brunei menghentikan pemberontakan. Pada masa penjajahan Inggris, tepatnya pada tahun 1878, wilayah Sabah disewa oleh British North Borneo Company. Perusahaan itu membayar uang pajak senilai $1.600 Amerika Serikat per tahun. Dalam kontrak disebutkan bahwa uang sewa akan terus dibayarkan selama Sabah masih dalam kekuasaan perusahaan tersebut. Saat Inggris pergi dan Sabah kemudian menjadi bagian dari wilayah negara Malaysia, pemerintah Malaysia masih meneruskan pembayaran itu. Hingga kini, Malaysia masih membayar sewa sekitar Rp5.000 Malaysia atau 15,6 juta rupiah per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu. Persoalan awal sebenarnya muncul ketika Inggris memerdekakan Malaysia di tahun 1963. Saat Sabah dimasukkan ke wilayah Malaysia, secara sepihak Inggris mengartikan isi kontrak secara berbeda. Inggris menganggap uang yang dibayarkan ke Kesultanan Sulu sebagai uang untuk mengalihkan kepemilikan Sabah. Sementara pihak Kesultanan Sulu menganggap uang pajak tersebut tetap sekedar uang sewa wilayah mereka di Sabah. Status kepemilikan atas wilayah Sabah tidak berubah, tetap milik Kesultanan Sulu. Sabah selama ini diketahui memang kaya sumber daya alam. Wilayah itu terus berkembang dan menjadi sumber kesejahteraan bagi Malaysia dan penduduknya. Sebaliknya, Kepulauan Sulu di Filipina sampai sekarang masih menjadi salah satu kawasan termiskin di Filipina. Perebutan kembali wilayah Sabah oleh Kesultanan Sulu sontak membuat pusing dua negara, baik Malaysia maupun Filipina. Tim TV One mengabarkan.